Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi barakatihi fi darain wa bi amin. Al-bab rabi' bab yang keempat fi adabi mu'allimil Qur'ani wa muta'allimihi, dalam etika norma seorang pengajar Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Hadzal babu ma'al babaini ba'dahu hiya maqsudul kitab. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa bab ini merupakan inti daripada dibuatnya kitab ini. Wa huwa tawilun muntashir. Dan bab ini di antara bab yang panjang yang beliau jabarkan begitu luas dan rinci. Wa ana usyiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusul. Dan aku, kata Imam Nawawi, akan isyaratkan kepada maksud-maksud daripada bab ini secara ringkas melalui pasal-pasalnya. Yasbula hifdhuhu wa dhabtuhu insyaallah ta'ala, agar mempermudah dihafalnya dan didhabitnya insyaallah ta'ala. Jadi akan dijelaskan walaupun panjang begitu luas pembahasannya, beliau akan ringkas dengan pasal-pasal agar bisa mudah dihafalkan dan mudah dimengerti. Maka pasal pertama, kata beliau, faslun, ini sebuah pasal, yaitu fi ikhlasil muqri'i wal qari. Ini penjelasan tentang bagaimana mestinya seorang mukri atau yang mengajarkan Al-Quran wal qari dan yang membaca Al-Quran itu harus dikenakan niat ikhlas. Maka beliau berkata, awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari, dan hal yang paling pertama yang seyogianya dimiliki oleh pembaca Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran, yaitu apa? Ayyaqsida bidzalika wajhallahi ta'ala, meniatkan, menjadikan tujuan utama membaca Al-Quran itu adalah mencari ridho Allah Ta'ala. Dibaca Quran itu buat apa? Apakah baca Quran ini ingin dilihat suaranya, didengar suaranya oleh orang lain, atau baca Qurannya agar mendapatkan piala? Itu kan ikut-ikut lomba untuk mendapatkan piala. Ikut lombanya tidak salah, tapi yang harus dibetulkan itu adalah niatnya. Kalau niat ikut lombanya itu hanya untuk mendapatkan piala atau uang atau kemasyhuran, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya ada salah satu teman saya, hafid Quran, beliau dan mungkin beberapa kelompok yang seperti beliau meniatkan ikut lomba itu, niatnya yang pertama karena Allah Ta'ala dan ingin murojaah. Jadi kalau seandainya tidak ada lomba, terkadang katanya malas untuk murojaah. Itu walaupun ya sangat sulit niat seperti itu, nggak mudah ya, nggak mudah niat seperti itu, karena dari awal kita sudah dipang-pangkan dengan juara 1 hadiahnya sekian, juara 2 hadiahnya sekian, juara 3 hadiahnya sekian, kemudian akomodasi sekian. Jadi untuk menghadirkan betul-betul niat ingin murojaah dengan lomba tanpa terbersih ingin mendapatkan piala ataupun hadiah, itu menurut saya pribadi sulit. Jadi tidak aneh dan tidak asing jika sebagian para guru-guru penghafal Quran itu malah menyarankan untuk tidak ikut lomba. Adapun santri-santri pondok Raudhatul Quran, tahfidzul Quran, pondok tahfidz Raudhatul Quran, ini nggak tahu kayak gimana. Yang jelas kalian ini belajar harus paham betul niat yang paling utama itu membaca Quran, menghafal Quran bukan karena untuk hal-hal duniawi, bukan karena untuk hal-hal yang bersifat materi, tapi harus diniatkan paling utama ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah inti dari semua amal perbuatan seorang muslim. Sholatnya, zakatnya, puasanya, ibadah-ibadah yang lainnya, bahkan amal-amal soleh dan yang lainnya seperti sedekah ataupun membantu orang lain,
itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada niat yang betul, jika tidak ada ikhlas di dalamnya. Maka semoga kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar mempermudah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidak semata-mata mereka diperintahkan oleh Allah taala illa kecuali liya'budullah, agar mereka beribadah pada Allah taala mukhlisin, dalam kondisi ikhlas lahu bagi Allah taala. Terus di akhir apa bilangnya? Wadzalika dinul qayyim. Dan hal tersebut yaitu beribadah dalam keadaan ikhlas itu adalah agama yang betul, agama yang lurus. Jadi kalau misalkan ibadah kita belum ikhlas, berarti agamanya masih bengkok, masih menyimpang dari agama yang sebenar. Maka semoga kita terus diberikan anugerah dan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mempermudah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu pensyarah Ar-Risalah Al-Rusyaidiyah menyebutkan bahwa niat itu ada dua. Ada yang pertama, dari setiap amal ibadah kita itu ada niat iqa'il amal, niat untuk bisa mengerjakan amal tersebut. Kemudian niat iqa'il amal ini makna. Yang kedua, niat atau motivasi dari niat mengamalkan hal tersebut. Jadi kalau kita misalkan sholat itu ada dua. Yang pertama, niat melakukan sholat, iqa'ul amal. Yang kedua, niat sholat itu karena siapa? Paham ya? Ada dua niat itu. Setiap ibadah kita ada dua. Yang pertama, niat mengerjakan amal tersebut. Yang kedua, niat motivasi karena siapa mengerjakan amal tersebut. Dan semuanya itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan bahwa darajatul ikhlas, derajat ikhlas itu kalau misalkan yang saya sebutkan pertama tadi hanya karena Allah Subhanahu wa taala, itu derajat yang paling tinggi. Dan mungkin untuk kita atau untuk saya pribadi mendapatkan derajat yang paling pertama itu sangat sulit sekali. Disebutkan oleh para ulama ada 3 setidaknya derajat ikhlas. Yang pertama yang telah saya sebutkan yaitu beramal karena Allah semata, bukan beramal karena yang lainnya. Yang kedua, an ya'mala lil jazaa'i wa in kana jazaa'ul akhirati fihi bu'dun minal ubudiyyah. Yang kedua, kita mengerjakan ibadah beramal soleh itu mengharapkan pahala dari Allah taala, mengharapkan surganya Allah taala, mengharapkan apa yang telah kita lakukan dari menghafal Quran, sholat, zakat, ibadah, bahkan haji, mengharapkan agar di akhirat kelak Allah membalas apa yang telah kita lakukan. Hanya mengharapkan akhirat saja tanpa mengharapkan ingin dilihat oleh orang lain, oleh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk ikhlas. Tapi ikhlasnya masuk derajat yang kedua. Karena kenapa? Karena pada intinya ketika kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena pahala yang diberikan oleh Allah, itu sangat jauh sekali dari sifat ubudiyah, sifat penghambaan. Kalau kita hambanya seseorang, maka kita akan taat kepada tuannya atau kepada seseorang tersebut bukan karena kita mendapatkan reward atau hadiah dari orang tersebut, tapi karena kita memang sepatutnya harus taat kepada tuan tersebut. Jadi jauh sekali dengan sifat ubudiyah yang kedua ini. Bahkan yang ketiga itu semangatnya kurang daripada yang pertama dan yang kedua, yaitu orang yang beramal, orang yang beribadah karena Allah tapi masih malas-malasan, masih kurang semangatnya seperti semangat yang pertama. Atau ingin mendapatkan surganya Allah taala tapi masih kurang semangat,
tidak seperti semangat full seperti yang kedua. Nah, golongan ketiga pun disebut juga dengan golongan mukhlisin, golongan yang ikhlas, tapi ikhlasnya derajat ketiga. Nah, selain itu, yaitu mengharapkan ingin dipuji oleh orang lain, mengharapkan ingin mendapatkan hadiah oleh orang lain, ingin mendapatkan kedudukan di sisi orang lain, itu termasuk orang-orang yang tidak ikhlas. Waliyahulillah. Semoga kita minimal bisa masuk kepada golongan yang ketiga, yang tetap ibadah kita karena Allah Ta'ala walaupun tidak setingkat nomor satu, yang tetap kita ingin dari ibadah tersebut agar Allah membalas kita dengan sebaik-baiknya pahala di akhirat walaupun semangatnya tidak seperti nomor dua. Jadi intinya menghafal Quran itu harus karena Allah, atau minimal karena ingin mendapatkan pahala di akhirat. Kok bisa disebut ikhlas mau dapat pahala? Karena Allah menjanjikan pahala tersebut, maka kita berhak untuk bisa meraihnya, atau kita diperbolehkan untuk mengharapkan hadiah tersebut. Wong udah sama Allah Ta'ala diberikan. Nih, kalau kamu ibadah seperti ini, maka aku janjikan kelak di akhirat sudah. Maka kita sebagai hambanya berhak atau boleh untuk mengharapkan hal tersebut, karena itu tetap dari sisi Allah Ta'ala. Paham ya? Paham atau tidak paham? Nah, kita masuk kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini. Wa fi sahihain, dan diriwayatkan di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat sekali lagi, an Rasulillah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu berdasarkan niatnya. Jika niatnya baik, maka amalnya akan menjadi baik. Jika niatnya buruk, maka amalnya pun akan buruk. Dan niat yang baik, niat yang ikhlas itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang memiliki apa yang dia niatkannya. Jika dia niatkannya hanya pujian, maka pujian dari manusia yang akan dia dapatkan tanpa dia dapatkan kelak apa-apa di akhirat. Wahai hadis min usulil Islam, dan hadis ini kata Imam Nawawi termasuk daripada fondasi Islam yang paling penting yang harus kita betul-betul pahami, bukan hanya dihafal. Artinya semua amal perbuatan kita itu tergantung niatnya. Harus betul-betul kita jaga niat kita. Kita datang ke pondok Raudhatul Quran untuk apa? Niatnya apa? Apakah masih hanya terpaksa oleh orang tua, atau hanya ingin bertemu dengan kekasih dan yang lainnya? Maka itu harus dirapikan lagi niatnya, dijaga niatnya. Makanya harus banyak-banyak memperbaharui niat. Tiap bangun tidur kita langsung ingatkan diri kita untuk apa kita datang ke pondok ini. Niatnya apakah sudah betul karena Allah atau masih belum. Kemudian warwaina ani bin Abbas radhiyallahu anhu, kata Imam Nawawi, dan kami meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, inna yahfazu rajulu ala qadri imani. Sesungguhnya seseorang itu bisa menghafal sebatas dia niatnya. Jadi kalau misalkan niatnya memang karena dunia, ya wajar saja jika susah hafal, cepat hilang. Karena dunia itu sifatnya seperti itu. Dunia itu sifatnya cepat berubah, cepat hilang. Baru kita dapat kiriman dari orang tua, misalkan 300.000, 500.000, belum 1 bulan cepat hilang, habis. Itu sifat dunia. Baru kita mendapatkan kesenangan di dunia ini, tahu-tahu hilang begitu saja. Itulah sifat dunia. Al-fana, cepat fana, cepat binasa.
Jika niatnya kita karena duniawi, maka wajar saja kita mendapatkan hafalan begitu sulit, tapi hilangnya begitu cepat. Makanya, tapi sebaliknya kalau kita niatnya karena Allah Ta'ala, insya Allah hafalan kita akan melekat terus, dan jika pun sulit, insya Allah akan tidak cepat hilang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab Sami. Pada bab dzikrul asbabil lati yusta'anu biha ala hifdzil hadis. Pada bab menyebutkan sebab-sebab yang bisa menolong, bisa dipakai membantu untuk menghafalkan hadis. Jadi salah satu sebab mudah hafalan itu, baik itu hadis atau yang lainnya, niatnya betul. Jadi kalau kalian misalkan hafal Quran itu susah, ya. Hafal Quran itu susah, maka yang paling utama kita harus curigai adalah apakah niat kita sudah betul atau tidak. Apakah niat kita sudah karena Allah atau masih karena manusia, gitu ya. Kemudian wa'an ghairihi, dan diriwayatkan dari yang lainnya, innama yu'tan nasu ala qadri niyati. Sesungguhnya orang-orang manusia itu diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi kalau misalkan niatnya duniawi, ya Allah akan kasih sebatas kebahagiaan duniawi. Niatnya karena akhirat yang abadi, maka Allah akan berikan niatnya seukuran yang abadi. Kan? Itu penting sekali ya. Wa rawaina 'anil Ustadz Abil Qasim Al-Qushayri rahimahullahu ta'ala, dan kami juga kata Imam Nawawi meriwayatkan dari Al-Imam Al-Qushayri, salah satu Sayyidul Qaifah atau tuannya para ahli-ahli sufi, yaitu Imam Qushayri dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushayriyah. Beliau menyebutkan al-ikhlas. Definisi ikhlas itu apa? Ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ta'ati, dalam ketaatan. Wa huwa, yang mana ayyuri dari ta'atihi, orang tersebut menginginkan, menghendaki dengan taatnya tersebut itu hanya semata-mata apa? At-taqarruba ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala duna syai'in akhar, tanpa menginginkan hal lainnya. Jadi kita baca Quran itu memang satu-satunya pengen dekat aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak orang kok ulang-ulang lagi suratnya, itu udah sampai lanjut dibaca lagi, ternyata suratnya itu dari pacarnya. Kenapa kok dibaca-baca terus? Biar merasa terus dekat dengan pacarnya, itu kan. Nah, seandainya kalau misalkan surat dari kekasih saja, dari pacarnya saja seperti itu, maka hendaknya Al-Quran, risalah, surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedoman hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya lebih kita baca terus-menerus agar kita bisa lebih merasa dekat sama Allah Ta'ala. Jadi selalu niatkan ketika baca, ya Allah, saya baca Quran ini pengen dekat sama Allah Ta'ala, pengen merasakan apa yang dirasakan oleh para ulama, para arifin billah, bagaimana merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, nikmatnya ibadah, nikmatnya munajat, nikmatnya curhat sama Allah Ta'ala melalui pembacaan Al-Quran. Kemudian qala, dan beliau juga berkata, taqarrub atau hanya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tanpa yang lainnya, min tasawwu'in li makhluk, bukan ingin dibuat-buat karena ingin terlihat oleh makhluk lainnya, au ittisabi mahmadatin dan nas, atau mencari kedudukan agar bisa dipuji oleh manusia, au mahabbati madhin minal khalqi, atau mencari kasih sayang, mencari cinta ingin dipuji oleh makhluknya,
au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ila Allah Ta'ala, atau makna-makna lainnya yang selain daripada makna mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Qala, beliau berkata wa yasihu ayyuqal, dan bisa juga dikatakan ikhlas itu adalah al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Ikhlas itu memurnikan, menjernihkan amalan kita dari pandangan-pandangan makhluk selainnya. Jadi ketika kita beramal, mau ada orang, nggak ada orang, tetap beramal. Baca Quran, mau ada orang, nggak ada orang, tetap baca Quran. Mau ada gurunya, nggak ada gurunya, tetap baca Quran, tetap menghafal Quran. Jadi tidak lagi melihat pandangan orang lain seperti apa. Mau orang lain yang mungkin sok rajin, mau orang lain yang mungkin sok pintar, mau orang lain yang mungkin baik ataupun buruk, itu tidak lagi dianggap oleh dia. Yang penting saya istiqomah baca Quran mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Itulah makna daripada ikhlas. Kemudian yang terakhir, wa an Hudzaifah al-Mar'ashi, diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, qala al-ikhlasu istiwa'u af'alil abdi fil zahiri wal batin. Ikhlas itu yaitu stabilnya, sama ratanya perlakuan atau apa yang dilakukan seorang hamba, baik itu secara zahirnya, secara batinnya. Jadi ketika kita membaca zikir sama Allah Ta'ala, dalam hati kita pun zikir. Ketika kita baca Quran, dalam hati kita pun baca Quran. Bukan kita sholat, tapi dalam hati kita ternyata ingin dilihat oleh orang lain. Mau itu terlihat sama orang lain atau tidak, tetap melakukan amal tersebut. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa dipraktikkan walaupun tidak semuanya. Kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.